Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah demo yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan pemirsa, kami kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini demo yang terjadi pada malam hari ini di sejumlah titik yang ada. Pertama, di samping kiri Anda ini merupakan di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Nampaknya ini kendaraan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Karena sebelumnya ini untuk di jalanan di sejumlah titik di kota Jakarta ini ditutup akibat adanya aksi demonstrasi pada siang hari tadi hingga malam hari ini. Dan pemirsa, ini merupakan salah satu Dibakar visual mobilnya. yang Anda saksikan imbas dari adanya demonstrasi ini tepat di Polda Jawa Tengah di Semarang. Ini dua minibus terbakar. Nampak ini pihak dari petugas masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api yang ada. Ini merupakan kalau Anda lihat visualisasi yang Anda saksikan saat ini dua mobil ini terbakar hebat begitu pemirsa. Ini tepat di halaman Polda Jawa Tengah. Di kepolisian ini ya, berarti posisinya. Empat mobil, sebagian besar mobil yang parkir di belakang kantor gubernur pecah dan 4 mobil dibakar. Ada 4 mobil dibakar. Dan separuh. Jadi malam ini kita masih melakukan pendorongan massa, massa bergerak juga ke arah Simpang 5 dan informasi di Simpang 5 juga ada yang dibakar. Kita masih melakukan calling down supaya massa segera cair setiap bulan. Kalau di Oke pemirsa, berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian tadi kalau kami melihat visualisasi yang Anda saksikan di daerah Semarang, Jawa Tengah pemirsa, bahwa pihak dari kepolisian ini saat ini tengah melakukan cooling down dan polisi pun juga masih terus berupaya untuk membubarkan demonstrasi yang ada. Dan visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa ini merupakan kondisi terkini di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Demonstrasi di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini pemirsa berakhir ricuh sekitar dimulai dari pukul 18:13 waktu Indonesia bagian barat. Masa di daerah Istimewa Yogyakarta ini membakar dua mobil yang terparkir di halaman Polda. Berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa, masa juga ini merusak pagar pintu timur dan juga pintu barat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selain itu juga papan nama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini dirusak dan juga dicopot. Informasi yang kami terima pemirsa, meski Polda ini ditutup sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, masa ini masih bertahan di depan lobi Mapolda dan mereka sempat diminta untuk menyampaikan aspirasi secara baik-baik. Namun demonstran ini tidak terkendali dan melempar batu ke arah sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Imbas dari kerusuhan ini pemirsa yang terjadi, lalu lintas di arah Malioboro ini macet total. Kemacetan juga. Dan aksi ini pemirsa terdiri dari mahasiswa. Jawa Tengah, kita menyaksikan di sini ada TKP kebakaran, yaitu 4 unit mobil dibakar oleh massa anarkis dan mobil yang parkir selainnya dipecahkan kaca itu dirusak. Kemudian selain dari mobil ada 3 motor juga dibakar. Motor tuh ada yang kebakar juga motornya oleh massa anarkis. Jadi sekarang ini kita sudah menguasai tempat dan kita melakukan pendorongan massa ke tempat lain supaya mereka segera buka. Ini mobilnya pejabat DPRD atau Pemprov? Saya kurang memahami hal itu. Yang penting posisi saat ini mobil ini ada parkir di kantor gubernur dan dirusak oleh massa. Jadi nggak tahu itu motor atau mobil siapa, tapi gara-gara ada di sekitaran tempat kepolisian, dianggapnya oh itu punya polisi gitu. Padahal mungkin bukan punya polisi, tapi mungkin punya tamu atau mobil yang ditahan gitu kan. Sehingga apa yang terjadi itu semuanya dirusak. Ya, jadi apa yang ada di sekitar itu semuanya, entah itu bangunan, entah itu kendaraan, entah itu fasilitas, semuanya dirusak ya. Kalau misalnya demo itu sampai sekacau ini, itu bisa menyebabkan kerusakan lebih parah. Padahal motor atau mobil tuh mungkin nggak salah gitu ya. Jadi yang ingin disampaikan itu adalah aspirasi, bukan anarkisme gitu. Jadi kalau mau demo jangan sampai menimbulkan kerusakan fasilitas umum gitu ya. Ada berapa titik lain Pak yang menjadi titik? Kita saat ini masih berfokus massa yang masih berkumpul mengarah ke Simpang 5. Demikian. Masa yang kita dapat saat ini ada berpindah ya. Dulu sudah dilakukan pendataan pemeriksaan oleh Reserse Restabes Semarang dan saat ini sedang dilakukan pendataan dan pemeriksaan. Ada kurang lebih ada sekelompok massa mengarah ke Simpang 5. Tadi masanya ada di belakang kantor gubernur, bergerak kita dorong lagi ke arah Simpang 5. Himbauan pada masyarakat yang sebagai warga Semarang untuk monitoring dan menghindari lokasi-lokasi di mana terjadi aksinya massa anarkis ini dengan harapan kalau masyarakat monitoring tidak melakukan aktivitas malam ini keluar rumah. Ya, jadi jangan keluar rumah tuh. Khawatir nanti terkena jadi atau nggak jadi korban. Kan ini lagi ada banyak kekerasan nih. Tiba-tiba kalau misalnya keluar-keluar gitu kan mungkin nggak sengaja lewat malah ikut terkena imbasnya gitu. Tiba-tiba ada ketimbuk batu atau dan sebagainya. Maka dari itu dihimbau untuk berjaga di rumah ya. Jadi jangan keluar-keluar. Khawatir terkena imbas dari yang anarkis ini. Yang terluka ada 7, 6, ya terluka ada korban-korbannya. 6 anggota, 1 dari masyarakat
yang dari masyarakat langsung kita bawa ke rumah sakit Umum. Demikian. Jadi 7 itu sebenarnya di rumah sakit? Ada yang di Dokes Polda dan ada yang di rumah sakit. Apa Pak yang dibutuhkan? Rata-rata mereka luka di benturan kepala, robek kepala, Tuh, dan kena kepala. sesak nafas. Demikian. Pak, 10 yang ditangkap itu perannya apa, Pak? Rata-rata mereka melakukan anarkis karena kita melakukan penyitaan kamera, besi, tongkat, batu yang digunakan untuk melakukan perusakan. Demikian. Masih di bawah umur? Masih kita lakukan pendataan malam ini. Di Polres apa siapa ya? Ya, Polrestabes Semarang. Tadi ada imbauan apa? Itu situasi darurat itu ya? Tidak, hanya titik kelompok situasinya hanya ada di sekitar Simpang 5 saja. Jadi kepada masyarakat yang ingin menuju ke Simpang 5 atau sekitar Mapolda untuk memonitoring aja yang melewati. Berhati-hati. Kita sedang melakukan pendorongan masa anarkis. Demikian. Situasi masih terkendali oleh kita. Ya, itu di Jawa Tengah tuh ya. Kabarnya seperti ini. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, yang menjelaskan bahwa pasca aksi demonstrasi pada malam hari ini, 4 mobil yang terparkir di sekitar Polda Daerah Istimewa maksud kami di sekitar Polda Semarang ini terbakar. Kemudian juga ini tadi disampaikan ada 7 pihak yang terluka, 6 anggota dan 1 masyarakat. Dan juga tadi ada beberapa pihak juga yang diamankan dan juga ditahan dikarenakan melakukan aksi anarkis kepada petugas yang ada. Dan juga tadi disampaikan juga pemirsa oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, untuk menghindari jalan-jalan yang ada terutama di Simpang 5 Jawa Tengah Semarang. Dan pemirsa, inilah visual terkini yang bisa kami gambarkan kepada Anda di sejumlah titik yang ada. Ini merupakan di bakar-bakaran pemirsa di Makassar. Masa yang ada ini membakar sejumlah di barang-barang yang ada Makassar pemirsa. sekarang ya. Dan pemirsa, Terus untuk api mengetahui besar bagaimana banget itu. kondisi terkini di Makassar, kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Faisal Wahab. Selamat malam Faisal. Ya, baiklah, dapat kami laporkan dari Kota Makassar bahwasanya hingga saat ini ribuan massa telah melintas masuk ke gedung DPRD Kota Makassar. Mereka tidak hanya DPRD-nya kena melakukan aksi juga. pengerusakan terhadap gedung wakil rakyat tersebut, tetapi juga sejauh ini telah melakukan aksi pembakaran berupa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dapat kami sampaikan Itu benar-benar bahwasanya hingga saat kacau ini banget. ribuan massa masih terus berdatangan sebagai bentuk aksi solidaritas terhadap insiden yang terjadi kemarin di Jakarta yang menewaskan driver ojek online. Sejauh ini massa masih Penyebabnya ini gara-gara ojol itu yang kemarin ya. Jadi ojolnya itu mau nganterin makanan tapi ikut terkena imbasnya dan tertabrak hingga terlindas. Itu akhirnya tidak bisa terselamatkan dan harus meninggal ya. Kita bisa melihat bagaimana itu sangat menyedihkannya keadaan seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat yang melihat di daerah lain tuh marah gitu ya. Mobil polisi yang harusnya melindungi masyarakat, dan itu mobilnya juga dari pajak masyarakat juga, tapi bukan untuk melindungi, malah sampai membunuh dan menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakatnya. Kalau kalian lihat videonya itu sangat mengenaskan sekali ya videonya. terus melakukan aksi pelemparan ke dalam gedung DPRD Kota Makassar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi di Jalan Ketarani ataupun di Jalan Boulevard ataupun sebaliknya hingga saat ini terpantau macet total. Dimas dari banyaknya juga kerumunan pengendara yang melihat langsung aksi pengerusakan oleh ribuan massa demonstran ini. Seperti itu, Enro. Baik Faisal, tadi Anda menjelaskan bahwa saat ini masa sudah memasuki gedung DPRD Makassar, bahkan ini Udah membakar masuk ke 2 DPRD. motor begitu, dan juga ini ribuan masa ini terus berdatangan. Apa upaya dari pihak polisian untuk Udah menjaga kayak agar kondisi ini tetap chaos aman dan banget juga kondusif, Faisal? Ya, Enro. Sejauh ini belum satupun aparat yang terlihat di lokasi untuk melakukan pengamanan, sehingga ribuan massa leluasa melakukan aksi pengerusakan. Di sisi lain juga banyaknya pengendara motor dengan menggunakan knalpot bising, sehingga komunikasi Enro tidak terjelas bagus di lokasi ini. Seperti itu, Enro. Baik Faisal, apakah per malam hari ini Anda mendapatkan data terbaru? Apakah ada korban jiwa begitu dalam aksi demonstrasi Ya, di nih, malam hari? ada korbannya enggak nih? Ya, di malam hari ini dapat kami pastikan bahwasanya sejauh ini belum ada korban jiwa yang kami ketahui. Namun dapat kami pastikan bahwasanya ribuan massa ini selain melakukan pembakaran di gedung DPRD Kota Makassar, mereka juga melakukan aksi pembakaran pos polisi pertigaan Jalan Pangeran Petaradi. Dan sejauh ini akibat dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang dibakar oleh ribuan massa ini yang terparkir di halaman gedung DPRD Kota Makassar, letusan beberapa kali terdengar sambil disambut sorak-sorai dari ribuan pengunjuk rasa yang mengatakan mereka menyampaikan kalimat revolusi. Seperti itu, Endro. Baik Faisal, eskalasi Ya, terkait demonstrasi ini benar-benar sudah kacau. terjadi sejak pukul berapa begitu? Ya, dapat kami Ini kayak sampaikan bentuk pelampiasan ya, kayak pelampiasan warganya. Karena kan kemarahan kayak gini tuh nggak tiba-tiba muncul, tapi terpendam ya, terus menumpuk sehingga ada kejadian tadi itu jadi pemicu akhir yang menghancurkan bendungan itu.
Jadi kayak udah mendung lama, bener lama, akhirnya gara-gara hal kecil tadi itu akhirnya pecah bendungannya dan dilampiaskan seperti ini. Ya, itu bentuk kemarahan warga. Warga Indonesia sebenarnya adalah warga yang baik-baik ya secara umumnya. Tapi gara-gara terlalu lama disakiti, akhirnya begini pelampiasannya. Tanya di Kota Makassar sendiri lebih awal aksi rata dilakukan oleh ratusan driver ojek online. Mereka lebih awal melakukan aksi sholat gaib terhadap rekan mereka yang meninggal 1 hari sebelumnya di Jakarta. Setelah itu aksi tersebut sempat bubar pasca ratusan driver ojek online itu melakukan aksi bom di Kota Makassar sebelum akhirnya dilanjutkan oleh aksi solidaritas lainnya dari kalangan mahasiswa, salah satunya dari kampus Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Hasanuddin Makassar. Seperti itu, Endro. Di berbagai daerah tuh ya. Malam hari tersebar di sejumlah titik lokasi di Kota Makassar, seperti diantaranya di Jalan Flyover, Jalan Andi Pangeran Petarani, pertigaan Jalan Sultan Alauddin, dan di Jalan Kulit Sumarjo, Endro. Faisal, kami mendapatkan visualisasi terkini begitu di Apinya depan makin gedung besar ya. DPRD Makassar. Ini bisa Anda gambarkan saat ini kondisinya seperti apa, Faisal? Karena kalau kami lihat baik di jalan dan juga di halaman gedung ini nampak kobaran api ini cukup tinggi begitu. Iya, Bagaimana, makin Faisal? besar ya. Ya, kobaran api memang terus membesar, mengingat kendaraan yang terparkir di dalam gedung DPRD sendiri sudah jumlahnya cukup banyak, tidak hanya dari roda 4 namun juga roda 2. Sebelum akhirnya Jadi kemungkinan nyamber semua. Jadi kan di parkir kadang-kadang kan berdempetan. Nah, ketika dibakar satu, yang di sampingnya itu ikutan terbakar. Jadi apinya itu bukannya mengecil tapi makin besar. Nah, karena api itu merembet dari satu kendaraan ke kendaraan yang lainnya, gitu ya. Harus cepat dipadamkan kalau nggak mau kebakaran beberapa lagi. di antara mereka bahkan dari masuk ke dalam gedung melakukan aksi pembakaran di lantai 2 hingga kobaran Makin api besar ya beberapa apinya jalan ya. dari pinggir jalan Andi Pangeran Petarani, Endro. Faisal, berarti kami akan mempertegas kembali, ini visualisasi yang kami saksikan ini merupakan kendaraan-kendaraan yang terparkir di halaman gedung DPRD Makassar, begitu yang terbakar? Ya, kendaraan yang terbakar ini untuk roda 4 mereka terbakar pas di halaman gedung DPRD di dalam pagar. Sementara kalau untuk roda 2 ribuan massa diangkut masuk ke tengah jalan Andi Pangeran Petarani, lalu kemudian dilakukan aksi pembakaran sebagai bentuk kekesalan terhadap warga seperti itu, Endro. Faisal, Ya, berarti jadi semuanya dirusak gitu tanpa pandang bulu, yang ada di sekitar situ semuanya kena imbas. Itu nggak tahu itu punya ASN, nggak tahu itu punya warga, pokoknya semuanya kena gitu kalau yang ada di sekitar kantor DPRD-nya ya. Metro TV kami akan nantikan update Kacau dari sekali Anda. keadaannya. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Terima kasih, Faisal. Itu kalau nggak dipadamkan bisa merembet ke bangunannya itu padahal ya, kalau bisa kita lihat itu. Tapi sebesar itu. Dan pemirsa, kita akan melihat untuk bagaimana situasi per malam hari ini di sejumlah titik, terutama di Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi ini terkini, Jakarta Pusat aksi ya. demonstrasi di Mapolda Metro Jaya Jakarta sudah ada rekan kami, Siti Yuna Yukmana dan juga Amelia Narasoma. Selamat malam, rekan. Bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Baik, kami akan mencoba kembali pemirsa dengan jurnalis Metro TV, ada Aris Setia. Aris, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi per malam hari ini? Nah, gimana nih ya kabarnya nih? Ya, Anda dan juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya saat ini sejumlah personil dari Korps Marinir TNI udah turun ya. atau juga ada dari TNI AL tengah bersiaga, dan beberapa saat yang lalu kami sempat melihat mereka membentuk sebuah barikade. Dari konfirmasi yang kami lakukan dengan salah satu personil menyatakan bahwa memang ini merupakan hasil koordinasi dari pihak Makobrimob untuk memastikan kondusivitas di area sekitar Makobrimob ini. Dan jika melihat kondisi saat ini, bahwa memang tidak tampak eskalasi kerusuhan seperti yang terjadi beberapa saat lalu. Dan saat ini jika melihat sejauh mata memandang bahwa kondisi di depan persis area Mako Brimob, Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang berada di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat ini tampak tidak ada aktivitas. Namun sekali lagi, hal ini bukan jaminan karena mengingat beberapa saat yang lalu memang kerap kali aksi-aksi dilancarkan oleh massa yang memang menandakan bahwa aksi kerusuhan yang terjadi di depan Satbrimob Polda Metro Jaya ini masih terus berlangsung sampai dengan malam hari. Jadi kondisinya tuh masih tegang lah, walaupun tadi nggak ada konflik langsung ya, nggak ada bentrokan langsung, tapi ini masih tegang. Jadi saat tiba-tiba ada kerusuhan atau misalnya ada provokator itu bisa langsung kacau lagi gitu ya. Jadi tegang sekali situasinya. Dan jika melihat kondisi secara keseluruhan, memang untuk konsentrasi massa tidak sebanyak sore tadi, dan seiring dengan turunnya hujan, tadi sejumlah massa juga berkurang. Masyarakat yang ikut menyaksikan langsung peristiwa di Kuitang, Senen ini juga tadi sudah berangsur berkurang. Dan juga melihat dari dua sisi di jalan Kuitang, Senen ini, sejumlah personil dari TNI sudah bersiaga dengan membentuk sebuah barikade. Masyarakat pun yang dari arah Tugu Tani yang ingin memaksa masuk ke arah jalan Kuitang ini juga tidak diperbolehkan. Banyak banget ya Sejumlah personel kendaraan TNI-nya dari ya. TNI juga tampak
disiagakan persis di depan Mako Korps Marinir, melintang di tengah Jalan Kuitang ini, sehingga kendaraan umum masyarakat yang ingin melintas ini dipastikan tidak dapat melintasi Jalan Kuitang dan harus berputar balik untuk mencari alternatif jalan lainnya. Karena kemarin yang terlibat itu yang jadi pelaku yang penabrakan itu adalah polisi. Kalau misalnya polisi yang mengamankan, kemungkinan bakal tambah chaos lagi. Maka dari itu nih dibutuhkan TNI, setidaknya pihak yang tidak terlibat langsung. Jadi kayak jadi ini mediator lah, penengah supaya masyarakat itu bisa diredam ya amarahnya. Tuh kalau misalnya polisi yang berjaga, bayangin makin kesel lagi, makin marah, jadi makin dilampiaskan. Makanya ada TNI di sini yang untuk menengahi antara masyarakat dan kepolisiannya. Ya. Pemirsa, Banyak kami ya TNI sempat melihat buat dinamika yang barikade. terjadi di tengah aksi kerusuhan, bahwa sempat didapati ada dugaan 2 orang oknum anggota ini yang kedapatan menembakkan ataupun melemparkan gas air mata dari salah satu lantai yang berada di gedung Kapitol, sehingga hal itu pun membuat massa bereaksi dan secara emosional kemudian menyerbu gedung Kapitol yang berada persis di sebelah Mako Satbrimob Polda Metro Jaya. Para massa ini secara beringas memanjat menaiki gerbang gedung Kapitol setinggi kurang lebih 2,5 meter. Namun sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah massa ini berhasil menemukan 2 orang yang diduga menembakkan ataupun melemparkan gas air mata dari salah satu lantai yang berada di gedung Kapitol. Dan selain itu juga, jadi habis kasih gas air mata bukannya padam tapi malah makin marah masanya ya, kayak gini. Kalau nggak diselesaikan dengan baik tapi dengan kekerasan, akan dibahas dengan kekerasan juga gitu. Jadi awalnya gara-gara gas air mata tapi bukannya mundur tapi malah maju, makin beringas gitu ya. Nih kayak gini ya kalau konfliknya nggak bisa diselesaikan dengan baik. Petugas gabungan masih terus berusaha untuk memastikan kondusivitas di area Mako Satbrimob Polda Metro Jaya. Andrew. Aris, tadi Anda sempat menyampaikan eskalasi ini, potensi ini masih terus ada begitu. Apa antisipasi dari pihak kepolisian dan juga pihak dari TNI yang saat ini berjaga seperti yang Anda sampaikan, sudah menyiapkan sejumlah barikade begitu apabila terjadi adanya eskalasi yang semakin tinggi hingga malam hari nanti? Aris. Ya, tentunya pihak petugas gabungan baik dari kepolisian maupun TNI ini bersama-sama akan tentunya melakukan penebalan di sejumlah titik yang khususnya berada di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya ini. Kami melihat barikade personil ini disiapkan dari 2 arah, baik dari arah Pasar Senen maupun dari arah Tugu Tani. Dan selain itu juga sejumlah kendaraan taktis ini dipersiapkan khususnya dari TNI yang disiagakan untuk menghalau kendaraan masyarakat yang ingin masuk ke area ataupun di Jalan Kuitang yang menuju ke arah Mako Satbrimob Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga tindakan terukur lainnya ini juga tentunya akan dilaksanakan oleh petugas gabungan khususnya TNI yang tadi beberapa kali kerap kami melihat untuk berusaha meredam aksi-aksi brutal dari massa. Jadi sedang diperketat di berbagai titik itu yang penting yaitu diperbanyak personilnya untuk mengantisipasi eskalasi dari bentrokan seperti ini ya. Kami sempat melihat sejumlah personil ini dengan secara tegas merayu ataupun menahan para massa yang bertindak anarkis dengan melemparkan sejumlah batu ataupun sejumlah atribut lainnya. Andrew. Aris, visualisasi yang kami terima hingga per malam hari ini nampaknya ini massa ini masih berada begitu di sekitar Makobrimob Kuitang Jakarta Pusat begitu. Ini massa ini masih akan terus bertahan sampai pukul berapa, informasi yang Anda terima, Aris? Iya, sampai dengan sejauh ini belum ada informasi pasti terkait dengan aksi yang terjadi di depan Satbrimob Polda Metro Jaya ini akan berlangsung sampai dengan pukul berapa. Kepastian. Namun jika melihat kondisi sebelumnya yang kita ketahui bersama pasca insiden yang terjadi pada 28 Agustus 2025 kemarin, memang dipastikan bahwa aksi yang terjadi pada malam hari ini bisa saja ini masih akan terus berlanjut sampai mungkin adanya kepastian ataupun tuntutan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan kita ketahui bersama, Andrew, bahwa kemarin sejak insiden terjadi, bahwa beberapa saat kemudian massa yang terdiri dari sejumlah aliansi ojol ini kemudian secara emosional langsung menyerbu kawasan Mako Satbrimob Polda Metro Jaya yang berada di Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Mereka langsung melancarkan sejumlah aksi, mulai melempari gerbang dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Kemudian selain itu juga sejumlah massa tampak berusaha untuk
menjebol pagar ataupun gerbang dari Mako Sarbimo Polda Metro Jaya, dan juga tindakan-tindakan yang kemudian secara ekstrim seperti melempar molotov ke arah dalam Mako Sarbimo Polda Metro Jaya. Ada molotov juga. Haris, kemudian untuk terkait dengan skenario begitu untuk mengendalikan massa yang saat ini masih berkumpul, apakah ada skenario-skenario tertentu begitu yang disiapkan oleh petugas gabungan, baik dari jajaran TNI ataupun juga dari jajaran kepolisian? Ya, sejauh ini skenario yang masih dipersiapkan oleh khususnya petugas gabungan TNI Polri adalah tentu saja adalah meredam para massa ini secara humanis. Di Makassar Dan kok makin juga besar apabila apinya. memang dirasa tindakan-tindakan ini di luar batas kewajaran seperti yang sudah dilakukan, bahwa pihak dari kepolisian khususnya dari Korps Brimob memang kerap kali tadi berusaha untuk membubarkan aksi massa ini dengan menembakkan sejumlah gas air mata, hal ini untuk memecah konsentrasi massa. Dan kami tidak melihat beberapa saat lalu sejumlah personil Korps Brimob ataupun barikade dari personil Korps Brimob ini disiagakan di area depan Sarbimo Polda Metro Jaya. Hal ini memang berbeda dari ketika pertama kali aksi dilakukan kemarin malam, dan tadi memang kami memantau bahwa personil ataupun barikade personil ini lebih difokuskan, dikonsentrasikan di area gerbang khususnya di bagian dalam, dan hanya memfokuskan pada personil TNI baik marinir maupun TNI AL yang membentuk barikade di sekitaran jalan ataupun titik yang berada di Mako Sarbimo Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian, kembali ke Andro di studio. Baik, terima kasih Haris Setia melaporkan langsung dari Mako Brimob, Kuitang, Jakarta Pusat. Kami nanti akan kembali ke Anda, selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Terima kasih Haris Setia. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari ya dari berita ini, bahwa demo itu terjadi di berbagai daerah tadi gara-gara pemicu yang terakhir itu, gara-gara ada korban ojol yang ingin mengantarkan pesanan tapi menjadi korban dari mobil kendaraan taktis, akhirnya tergilas dan menjadi korban jiwa lah, sampai meninggal, yang nggak bisa diselamatkan karena itu luka sangat parah sampai tergilas. Ya itulah yang menyebabkan kayak akhirnya dam atau bendungan itu akhirnya pecah dan dilampiaskan seperti ini. Jadi yang ditargetkan itu kayak DPRD, ya pusat-pusat pemerintahan sama kepolisian gitu ya, target masyarakatnya. Nggak cuma di Jakarta Pusat, tapi di daerah lain juga ada, di Makassar ya, sampai dibakar itu ya di sekitar daerah tempat DPRD-nya. Ya, jadi korbannya itu ya kayak kerugiannya adalah dari kendaraannya, entah itu motor, mobil yang ada di parkiran. Itu akhirnya merambat dan akhirnya apinya itu semakin membesar. Ya, itu yang bisa kita ketahui sekarang ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik sama sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.